Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Andrea Ririn Karina. Pemirsa Majelis Wali Amanat Unpad melalui P3R Unpad gelar rapat pleno terbuka penilaian kualifikasi profesional bakal calon rektor Unpad periode 2024 hingga 2029 oleh Senat Akademik dan Dewan Profesor. Rektor Unpad baru nantinya ditarget harus membawa Unpad ke 300 dunia dengan pendapatan sebesar 300 miliar. Berikut laporan tim di Via Unpad TV untuk Unhas TV. Partisipasi aktif anggota Senat Akademik Dewan Profesor diperlukan dalam pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2024 hingga 2029. Maka dari itu, Panitia Pemilihan Rektor atau P3R Unpad menggelar rapat pleno terbuka penilaian kualifikasi profesional bakal calon Rektor Unpad periode 2024 hingga 2029 oleh Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Kamis 13 Juni di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung. Kegiatan dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, serta Ketua Majelis Wali Amanat Unpad, Dr. Arif Yahya. Partisipasi Senat Akademik dan Dewan Profesor tertuang dalam Statuta Unpad, yakni pasal 37 ayat 1, di mana Senat Akademik dan Dewan Profesor dapat memberikan masukan kepada organ Unpad, serta perlunya Majelis Wali Amanat memperoleh pertimbangan Senat Akademik dalam pemilihan rektor. Sebanyak 376 penilai yang terdiri dari 62 anggota Senat Akademik dan 314 Dewan Profesor ini menilai ke-13 bakal calon Rektor Unpad. Terdapat 6 indikator yang dijadikan penilaian bakal calon rektor tersebut, yakni integritas, wawasan dan orientasi strategis, kepemimpinan, pengalaman akademis, kemampuan manajerial, dan jiwa entrepreneur, serta menggunakan skala 1 hingga 5 pada penilaiannya. Satu persatu bakal calon rektor memberikan pemaparan serta diskusi masing-masing 10 menit. Ketua Majelis Wali Amanat Unpad, Dr. Arif Yahya, menargetkan rektor baru nanti Unpad mencapai ranking 300 dunia di akhir 2029, serta target pendapatan sebesar 300 miliar. Hal ini wajib dicapai berkaca dari perguruan tinggi lain yang sudah mampu mencapai hal tersebut. Oke, jadi sangat menentukan saat ini penilaian profesional oleh Senat Akademik dan Dewan Profesor. Jadi ada 6 kriteria yang ditetapkan tadi dinilai, dan secara pribadi saya sudah melihat itu kira-kira calon terkuatnya siapa. Dari bakal calon yang akan kita usulkan 3 menjadi 3 calon rektor ini. Jadi kriteria rektor yang kita pilih, dia harus sebagai academic leader dan sebagai business leader. Untuk academic leader, dia harus bisa membawa Unpad menjadi ranking 300 dunia. Sekarang kita ranking 596. Lalu sebagai business leader, itu targetnya 300 miliar. Angkanya saya buat sama agar mudah diingat ya. Apakah bisa dicapai? Harus bisa dicapai. Kita harus lihat perguruan tinggi lainnya. UI, UGM, ITB itu sudah pada ranking 200-an. UNER ranking 300-an hari ini. Target yang saya katakan tadi adalah target 5 tahun lagi. Jadi sama sekali jangan mundur dari target itu. Jadi kita harus outward looking. Lihatlah dunia, lihatlah pesaingmu, kenali mereka, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Jadi kalau kita tidak tahu posisi kita di dunia, kita akan malas. Ini tolong digaris bawah ya, kita masih ranking jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Jadi angka 300, ranking 300 pun itu wajib harus dicapai tahun 2029. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Profesor Ganjar Kurnia, menyambut baik dilibatkannya Senat Akademik dan Dewan Profesor dalam pemilihan rektor melalui rapat pleno penilaian kualifikasi profesional.
Menanggapi target UNPAD 300 dunia, Profesor Ganjar menilai hal tersebut sebagai target kerja yang baik agar memudahkan kerja rektor mendatang. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama mencapai target tersebut. Saya kira yang pertama kita harus berterima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk mewakafkan diri bagi pengembangan UNPAD untuk menjadi calon rektor. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dari beberapa paparan yang sudah disampaikan tadi atau mungkin bahan-bahan yang selama ini sudah disebarluaskan, gagasan-gagasannya sangat-sangat bagus. Jadi mereka serius juga tadi untuk mengembangkan UNPAD ke depan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi proses, ini bagus sekali karena semua orang itu bisa melihat gagasannya, melihat kemampuannya, melihat track recordnya, sehingga nanti kita bisa memilih menseleksi berdasarkan kriteria akademis sebetulnya. Kriteria tadi kriteria kemampuan manajerial dan sebagainya. Jadi ini walaupun sebetulnya kan tugas akhirnya ada di MWA, tapi dengan melibatkan Senat Akademik dan Dewan Profesor, ini menjadi hal yang sangat bagus. Gitu. Ya kalau tidak ada target kita sulit juga bekerja. Jadi ada sesuatu dengan target yang semacam itu kan ada upaya-upaya untuk mencapainya. Saya kira bagus-bagus saja. Soal kemudian tadi nanti tercapai, alhamdulillah. Kalau tidak tercapai, ya kita juga kan bisa melihat juga sebetulnya banyak faktor untuk mencapai untuk itu. Tapi target itu harus. Tapi kalau tidak bisa tercapai, ya nanti mungkin kan kita harus tahu kesulitan apa yang dia lakukan. Dan itu yang jarang kita pikirkan. Jadi saya menyebutnya begini. Kalau dia berbuat baik, itu dianggap bagus itu dianggap kewajibannya. Yang suka dicari-cari itu adalah kekurangannya. Nah, yang tidak pernah kita mau berpikir itu masalah yang dihadapi untuk mencapai target-target itu. Oleh karena itu, mari kita bekerja bersama-sama. Karena tidak bisa berdiri sendiri kan gitu. Agenda pemilihan rektor UNPAD periode 2024 hingga 2029 selanjutnya akan memasuki agenda rapat pleno tertutup serta penetapan calon rektor 20 hingga 27 Juni mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Divio UNPAD TV melaporkan untuk UNAS TV.